agar pelungguh tahu kelebihannya, minta tuang kelebihannya, didik tentu dengan membaca kan dia. Ya. Bagus seperti baca. Yang ambil dalam kitab Tazkirahnya Imam Qurtubi dan juga dalam kitab Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu As-Safinatul Qadariyah. Ya, dua ulama ini mengutip ayat kursi ya dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qara'al mu'minu ayatal kursi wa ja'ala sawabaha li ahli al-qubur adkhalahu Allah ta'ala fi kulli qabrin minal masyriqi wal maghrib arba'ina nuran wasi'ahu Allah azza wa jalla madaji'atahum u'tiya lil qari'i sawaba sittina nabiyan wa kataba wa rafa'a lahu bi kulli mayyitin darajatan wa kataba lahu bi kulli mayyitin asra hasanatin." Muntang baca ayat kursi sekali doang. Ya, iza qara'al mu'minu ayatal kursi. Apabila orang beriman membaca ayat kursi satu kali saja, apalagi berkali-kali, satu kali saja. Wa ja'ala sawabaha li ahli kubur. Diniatkan pahalanya untuk ahli kubur. Adkhalahu Allah Ta'ala fi kulli qabrin minal masyriqi wal maghrib arba'ina nuran wasi'allahu madaji'atahum. Berkat pelungguh membaca ayat kursi sekali, ini hanya satu orang yang hitung ini. Tidak dihitung banyak pelungguh ini. Ini masing-masing satu orang. Kali duit ini ngombe. Nah, kita lihat satu kali dulu. Satu orang mukmin membaca ayat kursi satu kali, diniatkan pahalanya untuk ahli kubur. Allah akan berikan setiap kubur dari masyrik sampai maghrib. Tidak hanya kubur di sini. Tidak hanya ayahanda almarhum. Tidak. Iya, karena ahli kubur itu banyak. Makanya dalam hadis tadi, adkhalahu Allah Ta'ala fi kulli qabrin minal masyriqi wal maghrib. Berkat pelungguh membaca ayat kursi sekali, butuh satu orang. Dari satu orang, Allah akan masukkan ke setiap kubur seseorang yang pelungguh surah kirim itu, dari kubur masyrik sampai maghrib. Masing-masing satu orang Allah masukkan 40 cahaya. 40 cahaya. Yang kedua, wasi'allahu madaji'atahum. Allah akan perluas kuburnya orang yang mati itu. Mun secara lampu, mun petang dasa watt, benar itu ngombe? Benar nih? Benar. Ini watt jilat manusia ini, simina. Tapi ini arba'ina nuran, 40 cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ciri-ciri tanda dengan selamat maksud kalian. Muna benar kuburna, muna goar tanda dengan selamat. Berkat pelungguh membaca ayat kursi satu orang satu kali. Kali sekian berarti pira petang dasan ini. Satu orang yang baca untuk seluruh orang meninggal, masing-masing kubur 40 cahaya. Muna dua 40, muna telu 120, muna 500. Banyak. Masya Allah. Yang kedua, diluaskan kuburnya. Berapa luasnya kubur orang mati kalau selamat? Ke kanan 70 hasta, belum biasa 5 meter. Ke kiri belum biasa, berarti tidak jumlahnya. 70. 70 200 sempit. Wah.
kedua ini juga tanda orang selamat. Kalau orang tidak selamat dijepit oleh kubur itu. Kuburnya gelap, dipersempit, dijepit kalau orang tidak selamat. Tapi kalau kuburnya bercahaya, luas, tandanya selamat. Sudah kita bacakan tadi, mudah-mudahan selamat semua. Ya, itu ya ganjaran ayat kursi yang Buku baca tadi untuk almarhum secara khusus ama kas. Duit kasih sembahyang doang cukup sebenarnya. Tandana husnul khotimah. Duit nyenterangnya tandana husnul khotimah. Kan sudah yang sampaikan di tempat lain. Ya, monta duit nyenterang dengan haji, umrah itu tidak menjamin mabrur hajinya. Apalagi nengke duit dengan dom. Ya, haji ngadu bisa ziarah dirang. Ya, jerak semua. Nah, duit nyenterangnya tiba Malaysia, belum tentu itu tandanya sukses di Malaysia. Duit nyenterang dengan merarik nyongkol, belum tentu dia akan kaya pengantinnya. Tapi kalau kita banyak mengantar orang mati, baik pendapat guru kita Al-Maqbulah wa Mawasih, pendapat Imam Ghazali itu tandanya husnul khotimah. Alhamdulillah. Makanya kita perlu membacakan Fatihah kepada pendiri barisan Hizbullah Ummuna As-Salihah. Berdua guru besar Nahdlatul Wathon yang dari pengelolanya sekarang, ya mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, jauh dari segala bahaya dan penyakit, disampaikan niat hajat maksud dan tujuan beliau, dikabulkan doa-doa beliau untuk kejayaan Nahdlatul li'a'la kalimatillah Bismillahirrahmanirrahim. Salam wal muslimin. Al-Fatihah. Pengantar jenazah rahimahullah. Selanjutnya tadi untuk orang yang meninggal. Sekarang untuk pelunggu yang baca. Untuk yang meninggal dikasih 2, dari ayat kursi tadi. Yang membaca dikasih 3. Apa pelunggu dikasih oleh Allah berkat pelunggu baca ayat kursi tadi? Makanya saya minta jangan sampai ada yang tidak baca, rugi pelunggu. Apa dapatnya pelunggu yang baca ayat kursi tadi? Ya. A'tahullahu ta'ala sawaba sittina nabiyan. Pelunggu akan dikasih pahala oleh Allah seperti pahala 60 para nabi. Ini 60 saya selamat tadi. Lu pahala nabi ke? Lu 60 ya Allah. Hah? Allah akan berikan orang yang baca ayat kursi tadi seperti pahala 60 nabi. Satu. Yang kedua, wa rafa'alahu bikulli maitin darajatan. Allah mengangkat dari setiap satu yang mati dari masyrik sampai maghrib 1 derajat. Ya lihat dengan mati tene-tene dong pira. Duit kan? Ada satak ke? Kan enggak atau belum duit. Pira jaga kan. Ada kesadak. Ya, Lombok Timur saja nanti ketorekan dengan mati. Apalagi minal masyriki wal maghrib. Pira wali pahalan pelunggu. Setiap satu yang mati. Ya, dekman kubur ketangga, pira kubur ketangga ke? Ya Allah, 6 kubur ketangga doang. Arah kosong ke? Dah, ya pol-pol diri. Belum Pringgabaya, belum Suela ya. Minal masyriqi wal maghrib. Satu orang mati belum mendapatkan 1 derajat. Munasiu mati tene 1 derajat. Ya. Malik Suel apa? Ketangga sampai Sataqiyu derajat. Ya Allah. Yang ketiga terakhir kali. Ya. Wa kataballahu lahu bikulli mayyitin 10 hasanatin. Allah akan tuliskan pelunggu yang baca ayat kursi tadi. Dari setiap satu orang meninggal dari masyrik sampai maghrib, 1 orang mati pelunggu dikasih, dituliskan oleh Allah 10 kebaikan. Lihat terus gede.
Ya, terus hadis ini dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Safinatul Qadariyah. Kapalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga malam hari ini insyaallah selamat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja sekalian. Ya. Belum ingat dapatnya. Yang dari tukang basya 2 kilotin wah kelayaan. Walau ada dengar ya. Ya. Sudah perlu hafal itu. Ya. Kita gali yang lain kena luar biasa sekalian. Yang paling top itu ibadah banyaknya 4. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah kauliyah. Layatan sudah mengumpulkan 4 ibadah. Ibadah badaniyah artinya ibadah ngadu awak. Ngadu badan. Layatan ngadu awak deh. Kan selesai ngadu awak belum. Yang kedua, ibadah maliyah ngadu harta. Ngadu harta apa kita? Gratis ya? Ongkos. Berarti harta belum juga ikut ibadah. Ibadah maliyah. Masih takziah. Ibadah dengan menggunakan harta. Ibadah kauliyah pakai mulut. Ya, ada tadi ibadah pakai mulut. Liman ngone baca Yasin. Baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan seterusnya. Alhamdulillah, mumpung jangan ingat sekalian. Yang kasih belum niki sumber rezeki satu, nggih. Ya. Dia kira mondok layatan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, barang siapa membaca 4 surat ini 10 menit sebelum maghrib, Allah akan berikan dia rezeki seperti air hujan. Allah akan berikan rezeki seperti air hujan. Dia kena meraih metu derasnya rezeki itu. Mudah-mudahan tanggal 2 berangkat haji dan umroh. Amin. 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 Ya. Yang pertama adalah surat wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Ila akhir. Paham dulu? Kemudian dia belum mulai ila akhir bare. Ila akhir. Sampai duit. Sudah? Surat apa niki? Samsu ya. Di neraka niki deh. Surat niki ya, lawan peranda rokok ni Samsu. Yang kedua wadduha. Wadduha wal laili iza saja. Yang ketiga al-falaq. Yang keempat an-nas. Jelas lagi? Kita baca tinggal 10 menit maghrib. Dengan rahim-rahim. Okay. Jelas niki? Sekat niki. Dah kena mudah. Ya. Kalau masalah repot sampai repot oh baca sila. Ini sambil naino doang. Sambil repot ya sila. Sambil berdagang, sambil bergawe sila. Pun baca sebelum maghrib. 10 menit sebelum maghrib. Insyaallah Allah akan berikan rezeki yang lancar untuk kita semua. Yang doang peri yang 4 judul depan pengen nyaget ya indah. Ya. Lupa diri. Ya. Boleh dihafal, boleh dilihat, nggih. Nah, itu saja yang sekalian. Ya, mudah-mudahan perlu ingat. Yang terakhir tadi ibadah qalbiyah. Nggih. Layatan juga menggunakan ibadah qalbiyah. Mun kita sabar, kita ikhlas, oh sekali. Kemudian berharap dengan jurun masjid, maka bentuk yang ini. Kayak motor jurun malik. Iya. Ambil lah, kadang sila. Nah juga rayatan itu menggunakan ibadah qalbiyah. Sabar, ikhlas, reda. Itu adalah ibadah hati. No? Ya, kayak kita layatan endah nggih. Ya, kadang-kadang hujan lupa dan juga payung. Mereka sabar aja, jarang aku layatan jemaah. Tapi belum sabar. Ya satu-satunya ibadah yang luar biasa adalah layatan. Bisa menggabung 4 ibadah tadi. Ya, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah kauliyah. Amin nggih. Ya, terima kasih sekali itu saja yang saya ingin sampaikan. Kita kembali kepada ayahanda walaupun dulu insyaallah selamat, matinya bagus, kita tetap memasang ban serep nggih. Iya, barang mobil kah? Ya karena baru arak ban serepna.
Apalagi namanya, ya? Ya, dia mewakili Panglima. Terima kasih atas keikhlasan tunggu yang selalu semangat, selalu hadir. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki oleh Allah SWT, panjang umur sehat walafiat. Selanjutnya yang mewakili keluarga dari almarhum Mama Kasmi, Munara Pelihilap Salah untuk matang, Bu. Matang, Bu. Alhamdulillah, mari kita saksikan beliau almarhum dengan bagus, Bu. Bagus. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Wallahu husain, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para senamian jamaah yang untuk tiap malam untuk kita sama-sama tahlilan atau zikir dan doa di rumah kita. Nah, jadi untuk senamian jamaah yang tiap malam sampai nanti pada malam dengan berakhirnya pengampunan kepada Tinggi aku. Oke, mau ni sih. Kita langan sini. Buntu ya. Ada. Ada. Bergerusuk. Iya. Ya. Hanya. Kapal.